Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam pemahaman atau pendalaman Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan pada siang hari ini ketika Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang akan memberikan hikmat pengertian di dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh memahami setiap maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan di dalam pemahaman Alkitab kita, di dalam Yesaya pasal yang ke-8. Kalau kemarin kita sudah sama-sama membahas di dalam Yesaya pasal yang ke-7, di mana menceritakan tentang keberadaan dari seorang raja, yaitu Raja Ahaz, di dalam kehidupan dari seorang raja yang dia tidak mau atau tidak taat akan Tuhan. Sehingga di dalam pasal yang ke-8 ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana Tuhan berbicara melalui nabinya yaitu Yesaya untuk memberikan suatu peringatan atau teguran di dalam kehidupan dari Raja Ahaz dan bangsanya yaitu bangsa Israel, orang-orang Yehuda pada waktu itu. Di dalam Yesaya pasal yang ke-8 kita akan bersama-sama membacanya. Saya akan bacakan Yesaya pasal yang 8 ayat 1, saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-8, Yesaya pasal yang 8. Anak nabi sebagai tanda, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbaz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-8 menceritakan bagaimana orang Yesaya yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan suatu peringatan, untuk memberikan suatu nasihat atau teguran kepada, yaitu khususnya bangsa Yehuda atau bangsa Yehuda yang di bawah kepemimpinan Raja Ahaz. Di dalam kehidupan Raja Ahaz yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang lebih cenderung percaya kepada bangsa-bangsa lain, sehingga dia menyandarkan kekuatan di dalam kehidupannya bukan kepada Allah tetapi kepada bangsa yang lebih kuat yaitu bangsa Asyur. Bagaimana di dalam pasal 8 ini Tuhan berfirman kepada Yesaya untuk supaya Yesaya menuliskan setiap apa yang Tuhan akan nyatakan kepadanya, yaitu di sebuah batu yang begitu besar, yaitu kalau kita sekarang mungkin adalah tablet atau batu, lempengan batu, untuk menuliskan apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan dari bangsa Yehuda. Di sini dalam ayat yang kedua, aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekia. Bagaimana ketika Yesaya menuliskan setiap apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan katakan, dia tidak hanya sendiri, dia memanggil dua saksi untuk supaya dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, bukan istilahnya asal dari kehidupannya sendiri, tapi benar-benar dari Tuhan, yang dimana Tuhan menyatakan, di mana Yesus mengajarkan bahwa 2 atau 3 orang menjadi saksi, kesaksian itu sudah benar. Dan di sini Yesaya memberikan suatu peringatan di dalam kehidupannya agar ketika dia mempertanggungjawabkan setiap kesaksiannya, dia boleh, ketika orang tidak percaya dengan kesaksiannya, dengan perkataannya, dia boleh mempertanyakannya kepada baik Usia maupun
Uria maupun Sakaria. Yang walaupun kalau kita membaca di dalam kisah dari Uria, yang Uria sebagai seorang imam yang dalam kehidupannya yang tidak selalu dia memberikan suatu hal yang benar, yang ketika Raja Ahaz meminta sesuatu, dia memberikan suatu penghiburan kepada Raja Ahaz untuk membangun sebuah bait atau membuat tempat persembahan kepada dewa-dewa. Yang saat itu Uria sebagai seorang imam, dia memiliki suatu tawar hati sehingga dia menuruti apa yang Raja Ahaz minta. Di dalam penulisan ini ya, saya memberikan suatu dua orang untuk menjadi saksi, memberikan suatu pertanggungjawaban di dalam nanti ketika itu menjadi suatu pertanyaan. Ayat ketiga, kemudian ia menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher-shalal Hasbaz, yang dimana diartikan adalah bahwa ketakutan atau perampasan begitu cepat yang akan dialami oleh bangsa Yehuda pada masa itu, ketika di dalam kehidupan mereka mencondongkan hidup mereka kepada istilahnya kepada manusia, yang lebih takut kepada manusia daripada mereka bersandar kepada Allah, sehingga Allah di dalam pernyataannya, di dalam setiap firman-Nya kepada Yesaya untuk supaya memberikan suatu peringatan kepada mereka melalui kehidupan dari keluarga Yesaya ini. Di dalam kehidupan dari Yesaya, Tuhan mengizinkan untuk memberikan seorang anak laki-laki dan memberikan nama Maher-shalal Hasbaz, yang untuk supaya memperingatkan di dalam kehidupan mereka, yang di dalam arti dalam bahasa Indonesia yang yaitu adalah cepat-cepat menghampiri atau cepat-cepat perampasan yang akan dilakukan. Di dalam ayat yang keempat, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Di dalam ayat yang keempat ini menjelaskan bagaimana seorang bayi yang pastinya ketika perkataan pertama atau kata-kata yang pertama dimiliki oleh seorang anak bayi adalah mungkin adalah bapa atau ibu di dalam kehidupannya, yang di sini menyatakan bahwa jarahan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Mana sebelum seorang bayi ini berkata-kata, semua apa yang ada dimiliki oleh kerajaan, oleh Yehuda dan di bawah kepemimpinan Raja Ahaz, mereka semua akan diambil dan semua kekayaan akan dirampas oleh karena kedegilan, oleh karena kesombongan dari kehidupan mereka, oleh karena mereka tidak mau bersandar kepada Allah mereka yang menjauhkan diri dari kehidupannya dari Tuhan. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloam yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Bagaimana Tuhan memberikan suatu peringatan dalam kehidupan bangsa Yehuda yang mereka istilahnya gengsi dengan kehidupan bangsa sendiri. Mereka yang malu dengan kehidupan mereka sendiri, mereka yang malu dengan setiap keberadaan yang mereka miliki, mereka tidak percaya, mereka tidak mau mengakui setiap keberadaannya di dalam hidupnya. Mereka lebih percaya, mereka lebih bangga membanggakan setiap negara lain, membanggakan dari orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang lebih kuat daripada bangsanya sendiri, yang bangsanya yang lemah, bangsanya yang lamban. Dan mereka lebih tak lawar hati terhadap Resin dan anak Remalia, mereka lebih condong kepada kerajaan, yaitu anak dari Resin dan anak Remalia. Dalam kehidupan dari bangsa Yehuda, mereka lebih mencondongkan hidup mereka kepada bangsa lain yang mereka lebih kuat daripada kehidupan dari bangsa Yehuda. Mereka istilahnya lebih bangga menceritakan dari kehidupan dari negara lain daripada kehidupan dari negaranya, yang sepertinya dalam kehidupan mereka Tuhan tidak ada, sepertinya di dalam kehidupan mereka Allah tidak ada, sehingga mereka membanggakan negara orang lain, mereka lebih condong, mereka lebih percaya kepada negara lain daripada percaya kepada Tuhannya dan kepada bangsanya. Dan sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan melampaui segala salurannya dan akan mengalir melalui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Bagaimana Tuhan memberikan suatu nasihatnya, memberikan suatu firman-Nya kepada bangsa, yaitu bangsa Yehuda, untuk supaya dalam kehidupan mereka
melalui Yesaya ini, mereka dalam kehidupan mereka menyadari apa yang mereka lakukan, apa mereka istilahnya banggakan, bagaimana Tuhan akan membuat air sungai Efrat, yaitu sungai-sungai di negara-negara lain yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya, bagaimana Raja Asyur dan segala tentaranya akan merampas segala kekayaan mereka, akan menindas mereka, akan merampok, akan mengambil semua harta kekayaan mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka tidak akan memiliki kebahagiaan. Mereka akan mengalami suatu penderitaan yang begitu besar oleh karena suatu kebanggaan yang mereka banggakan, yang mereka bersandar kepada bangsa yang salah, mereka bersandar kepada bangsa yang tidak pernah mereka tahu bahwa bagaimana nantinya dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka yang lalu mereka meremehkan negeri Yehuda karena tidak memiliki sungai yang dapat dibanggakan. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan semua bagaimana sungai-sungai meluap atas mereka dan Raja Asyur dengan segala kemuliaannya, airnya akan meluap melampaui segala segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, akan membinasakan mereka, akan menenggelamkan mereka dengan segala sesuatu yang mereka banggakan, dengan segala sesuatu yang mereka damba-dambakan. Bagaimana Asyur, Raja Asyur akan membawa pasukannya yang begitu besar, akan menghancurkan semuanya yang ada di depan mereka untuk supaya mereka mendapatkan kekayaan dari negara Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Ahaz ini. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Bagaimana kekuatan Asyur, bagaimana kekuatan Raja Asyur dan prajuritnya dan tentaranya akan menewaskan, akan mengalahkan orang-orang bangsa Yehuda yang mereka tidak mau mengandalkan Tuhan, mereka yang mau hanya membanggakan negara lain yang begitu kuat, membanggakan dari orang-orang musuh-musuh mereka yang seharusnya menjadi musuh mereka, tetapi mereka membanggakan dan mereka mencondongkan hati mereka, bukan percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan suatu peringatan ini. Bagaimana kalau kita membaca di dalam pasal yang 8 sampai yang ke-13 nantinya akan menceritakan bagaimana kehancuran atau hukuman daripada Tuhan kepada bangsa Yehuda. Di dalam ayat yang ke-9, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9, ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan disebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi pendukung Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 sampai 15, ini juga bagaimana Yesaya menyampaikan bahwa untuk supaya dalam kehidupan mereka bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah, hai segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Bagaimana sang Nabi di sini kembali berbicara tentang kesusahan yang menimpa atas Ahaz beserta istana dan kerajaannya, serta masyarakatnya pastinya ya di dalam kehidupan dari orang-orang Yehuda, untuk supaya dalam kehidupan mereka, karena adanya suatu ancaman di dalam kehidupan mereka, karena mereka menganggap mereka sudah berjaya, mereka menganggap mereka lebih kuat, mereka menganggap mereka bisa di dalam kehidupan mereka. Sehingga di sini Yesaya memberikan suatu peringatan untuk supaya mereka bersiap sedia. Dan yang walaupun mereka sudah bersiap sedia, mereka sudah istilahnya sudah berjaga-jaga, tapi mereka akan terkejut dengan setiap kejadian yang akan dialami, sesuatu hal yang akan dialami dalam kehidupan dari Raja Ahaz dan para orang-orang yang ada di dalamnya. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami.
Di dalam setiap apa yang dialami dalam kehidupan dari orang-orang Yehuda, bagaimana dalam kehidupan mereka, untuk supaya mereka memberitahu bahwa semua usaha yang akan dilakukan di dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan mengalami suatu keberhasilan. Mereka akan terkejut dengan setiap apa yang telah mereka siapkan, apa yang telah mereka rancangkan, tetapi mereka akan memiliki suatu kegagalan. Dan mereka mengambil suatu keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka percaya bahwa sebenarnya Allah itu ada dalam kehidupan mereka, tetapi dalam setiap rencana, dalam setiap tawaran, dalam setiap kehidupan mereka, mereka selalu istilahnya membuat suatu rancangan-rancangan tersendiri, sehingga Yesaya memberikan suatu peringatan untuk supaya mereka jangan sampai di dalam hidup mereka meninggalkan Tuhan. Yang dimana Tuhan yang sudah berperkara di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang sudah menolong mereka dalam kesia-siaan, di dalam setiap usaha-usaha mereka yang sia-sia, tetapi Tuhan menolong untuk supaya mereka di dalam kehidupan mereka menyadari bahwa sebab Allah menyertai kami. Ini dalam merujuk pada nama, yaitu nama Immanuel yang di dalam ayat yang ke-16, ayat yang tadi ya, yang Immanuel ayat yang ke-8 tadi menyatakan bahwa negerimu ya Immanuel, bagaimana Allah yang menyertai mereka, Allah yang beserta dengan kita dalam kehidupan dari orang-orang bangsa yang dirancang untuk menghormati Dia. Di dalam ayat yang ke-11, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku, dan ketika Ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Di dalam ayat 11 ini bagaimana Tuhan memberikan suatu peringatan dalam kehidupan mereka untuk supaya di dalam hidup mereka, ketika tangan Tuhan menguasai di dalam hidup Yesaya, untuk supaya dalam hidupnya jangan terpengaruh dengan setiap rayuan-rayuan, jangan terpengaruh dalam setiap tingkah laku dari bangsa-bangsa yang mereka tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang mereka mencondongkan hati mereka kepada ilah-ilah lain. Di sini saya memberikan peringatan, yaitu Allah memberikan peringatan melalui Yesaya, dan ketika Ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini dalam kehidupan mereka, untuk supaya dalam hidup mereka jangan, yang walaupun mereka di dalam hidup mereka, yang kalau kita mengetahui bahwa bangsa Israel bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk dalam hidup mereka, mereka selalu condong dengan setiap apa yang mereka anggap bangsa lain lebih benar atau kehidupan dari mereka lebih baik, mereka akan condong ke bangsa itu atau kepada setiap tawaran-tawaran. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita pun sebagai orang Kristen, ketika kita melihat sesuatu hal yang lebih baik dari hidup kita akan mungkin bersama-sama dengan orang banyak, yang kalau kita mungkin melihat orang banyak sepertinya lebih baik, kita akan lebih condong kepada mereka daripada kita percaya kepada Tuhan. Demikian pun di dalam kehidupan dari bangsa Israel ini, ketika mereka melihat bangsa-bangsa lain yang lebih baik, mereka lebih condong kepada mereka lebih condong ke bangsa-bangsa yang lebih baik, yang walaupun jalannya itu tidak benar, yang walaupun jalannya itu salah. Di sini dalam kehidupan dari Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk memberikan suatu peringatan, menegur dalam kehidupan mereka, untuk supaya mereka jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini, ya, bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan sebut persepakatan, segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Yang walaupun sebagai bangsa mungkin yang bangsa yang kecil, bangsa Yehuda yang tidak memiliki istilahnya tentara yang baik, tentara perang yang begitu kuat, yang ketika mereka bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Asyur atau bangsa Damsyik, bagaimana dalam kehidupan mereka untuk supaya mereka jangan sampai tersandera dengan setiap persepakatan yang menggiurkan, persepakatan yang istilahnya membuat mereka takut dan mereka membuat gentar ketika mereka melihat di dalam kehidupan dalam bangsa dari bangsa musuh yang begitu kuat, sehingga mereka gentar. Sehingga di dalam kehidupan dari Yesaya ini untuk supaya memberikan suatu peringatan di dalam kehidupan bangsa Yehuda dalam hidup mereka, untuk mereka bisa percaya kepada Tuhan, yang walaupun mereka melihat bangsa yang begitu kuat, tapi seharusnya mereka boleh percaya bahwa mereka memiliki Allah yang lebih kuat. Di dalam penghiburan dari Yesaya yang disampaikan untuk supaya mereka memiliki suatu kekuatan di dalam hidup mereka, bagaimana supaya mereka dalam hidup mereka memiliki kepercayaan akan Allah, bahwa ada Allah yang begitu kuat, ada Allah yang begitu nyata yang menolong dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus.
kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Di sini Yesaya memberikan suatu penyataan untuk supaya di dalam kehidupan mereka menjadikan Tuhan, yaitu Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu takui sebagai yang kudus, kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Bagaimana dalam kehidupan dari orang bangsa Yehuda untuk supaya mereka memiliki suatu ketakutan yang gentar takut kepada Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka harus memiliki suatu yang kepercayaan yang kokoh dalam kehidupan mereka bahwa Tuhanlah semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Bagaimana Tuhan yang Allah yang kudus, Tuhan Allah yang layak untuk disembah, Tuhan Allah yang layak untuk dikuduskan. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan Allah yang menguduskan, Allah yang kudus, Tuhan akan menguduskan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah yang kudus yang kita sembah, Allah yang kudus yang kita sanjung, Dia akan membenarkan di dalam kehidupan kita. Yang pastinya ketika kita datang kepada Allah yang kudus, kita bersandar kepada Allah yang kudus, pasti Dia tidak akan memberikan kepada kita ketakutan dalam kita menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Sehingga di dalam kehidupan dari bangsa Yehuda, ketika mereka menyembah kepada Allah yang kudus, ketika mereka mengakui, ketika mereka takut akan Allah bukan berarti ketika kita seperti kita melihat sesuatu hal yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Tapi takut akan Allah bagaimana di dalam kehidupan kita benar-benar ketika melihat Allah yang kudus, kita percaya, kita sungguh-sungguh istilahnya menyerahkan hidup kita benar-benar gentar dalam kehidupan kita, gentar bukan karena takut seperti kita melihat sesuatu yang ngeri, tetapi bagaimana Tuhan Allah yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan dari bangsa Yehuda ketika mereka percaya kepada Tuhan dan mereka takut akan Tuhan, dialah yang harus kamu gentar di dalam kehidupan, dialah kita harus takut, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada bangsa yang lebih kuat dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang ke-14, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Di sini bagaimana Tuhan, ia akan menjadi tempat yang kudus, tapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kaum Israel itu. Bagaimana ketika Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kudus, ketika kita orang percaya, ketika kita menjadikan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita, kita menjadikan sandaran dalam kehidupan kita. Ketika kita orang percaya, Tuhan menjadi suatu batu, yaitu batu penjuru dalam kehidupan kita, batu yang bagaimana sebagai dasar, batu yang menjadi penopang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang meragukan akan Allah, mereka menganggap Tuhan adalah sebagai menjadi batu sandungan yang membuat mereka terjatuh dan membuat mereka hancur di dalam kehidupan mereka karena ketidakpercayaan mereka, karena mereka yang hidup tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Bagaimana mereka ketika mereka tidak percaya akan Tuhan, mereka tidak tahu akan siapakah Allah di dalam kehidupan mereka, Tuhan Allah yang maha kudus, mereka dalam kehidupan orang Yehuda, ketika mereka tidak percaya, Tuhan itu menjadi suatu sandungan, Tuhan menjadi suatu penghalang di dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka tersandung, mereka akan hancur dan binasa, mereka akan tercerai. Tapi ketika Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mau percaya, ketika Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang mau mengenal Dia, Tuhan yang kudus menjadi batu, yaitu batu sentuhan, batu yang membuat dalam kehidupan kita semakin kuat, yaitu seperti bagaimana Yesus menyatakan bahwa Dia adalah batu karang yang kokoh, Dia adalah gunung batu yang kuat di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersandar di hadapannya. Bagaimana Petrus menuliskan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan, batu yang dibuang oleh tukang menjadi batu sandungan, bagi orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan yang mengakibatkan mereka remuk, mengakibatkan mereka hancur. Tapi dalam kehidupan orang percaya, batu ini menjadi batu kekuatan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan di dalam setiap firman-Nya yang disampaikan melalui nabinya yaitu Yesaya untuk memberikan suatu peringatan, menyadarkan diri kembali dalam kehidupan mereka, untuk mereka percaya kepada Allah, untuk mereka kembali berbalik dari setiap jalan-jalan mereka yang mereka mengandalkan manusia, yang mereka mengandalkan bangsa lain, yang mereka lebih percaya kepada bangsa yang lebih kuat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melupakan siapakah Tuhan, sehingga mereka melupakan siapakah Allah mereka yang sebenarnya, Allah yang telah menuntun mereka hingga sampai saat itu.
Di dalam setiap kehidupan kita, mungkin dalam hidup kita, dalam segala iman percaya kita, dalam kesetiaan kita, terkadang rayuan, terkadang setiap istilahnya tawaran-tawaran dalam dunia yang menawarkan segala sesuatu yang terbaik dalam dunia ini untuk supaya jauhkan iman kita dan menjatuhkan iman kita. Sehingga tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia membuat kita lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan alam, kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini daripada kekuatan Tuhan. Kita lebih percaya akan setiap segala mujizat-mujizat yang hal-hal yang dilakukan oleh tipu daya iblis daripada kita percaya kepada Tuhan. Kita manusia seringnya kita melihat segala sesuatu yang ada, yang nyata di dalam kehidupan kita daripada sesuatu yang belum nyata di dalam kehidupan kita. Itulah kelemahan-kelemahan di dalam setiap kehidupan kita, kehidupan dari bangsa Yehuda. Demikian juga bangsa Yehuda yang mereka telah dituntun oleh Allah keluar dari setiap perbudakan, dari setiap sesuatu yang membuat mereka tertindas, membuat mereka menderita, sehingga Tuhan menuntun mereka, tapi tidak mudah untuk boleh menyadarkan mereka akan setiap segala kecondongan mereka, akan segala sesuatu yang menjauhkan mereka daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 saya akan membacakan, aku harus menyimpan kesaksian. Ayat 17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk pada arwah dan roh-roh paramal yang berbisik-bisik, komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, suraman yang menghimpit, dan mereka akan terbuang dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naptali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 ini bagaimana Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel atau orang Yehuda, Tuhan memberikan suatu peringatannya, yaitu dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, aku hendak mengharapkan Dia. Bagaimana Yesaya memberikan suatu tulisannya ini untuk supaya dapat dibaca, supaya dapat dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu, bagaimana itu adalah menjadi suatu harta kekayaannya. Aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Mana Tuhan sebagai pengharapan di dalam kehidupan dari Yesaya pastinya, dan Yesaya menginginkan Tuhan juga menjadi pengharapan bagi orang-orang Israel, bagi bangsa Israel. Sesungguhnya aku dan anak-anakku telah diberikan Tuhan. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Sion. Seperti di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat tadi, bagaimana Tuhan memberikan anak kepada Yesaya untuk menjadikan suatu tanda bagaimana Tuhan akan memberikan suatu peringatan teguran melalui anaknya yang dikasih nama adalah Maher Sahal Hasbas ya. Karena menyatakan bahwa segala sesuatu yang akan mereka miliki akan dirampas dengan begitu cepat. Semua akan habis dengan begitu cepat. Sehingga ketika Yesaya memberikan suatu pernyataan yang Tuhan nyatakan melalui kehidupannya, yaitu sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dan Tuhan semesta alam, bagaimana Tuhan
akan memberikan suatu teguran, akan memberikan suatu peringatan yang begitu keras dalam kehidupan dari bangsa Israel untuk supaya mereka mengetahui, mengerti siapakah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mungkin Tuhan sudah mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan dari bangsa Israel. Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatunya di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah menolong hidup mereka, Tuhan sudah memenuhi segala apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan mereka, mereka tidak mudah untuk bisa 100% percaya, selalu percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara kepada Yesaya untuk memperingatkan mereka. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Ataukah haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Di sini Yesaya menuliskan bahwa, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Di sini suatu rayuan-rayuan yang disampaikan atau diucapkan oleh orang-orang untuk supaya membujuk orang-orang untuk supaya mereka bertanya kepada peramal-peramal dalam kehidupan mereka, apa yang akan terjadi, apa yang akan aku alami, bagaimana kehidupanku. Kalau kita melihat dalam kehidupan dari seorang Raja Saul yang ketika dia mengalami suatu istilahnya dia telah ditinggalkan oleh Allah oleh karena kecerobohannya, yang dimana Tuhan tidak mengizinkan dia untuk menjadi raja lagi. Dia mencari seorang untuk meramalkan dalam kehidupannya, yaitu perempuan yang bisa meramalkan dalam kehidupan yang berbicara, dan juga dia untuk supaya memanggil, yaitu istilahnya roh dari Samuel dalam kehidupan daripada Raja Saul. Dia berbalik dan dia mencari orang-orang pintar, dia mencari orang-orang yang bisa istilahnya berbicara kepada roh-roh di dalam kehidupannya. Itu mesti tawaran-tawaran yang disampaikan oleh orang-orang dunia, oleh bangsa-bangsa lain kepada bangsa Israel, kepada Yesaya untuk supaya mereka berbicara atau meminta suatu bantuan kepada para istilahnya orang-orang pintar atau dukun-dukun untuk supaya mereka membaca atau menerawang di dalam kehidupan mereka. Di dalam tawaran-tawaran di dalam dunia saat-saat ini pun, kalau kita melihat di dalam dunia modern sekalipun saat ini, masih juga banyak orang-orang yang istilahnya bertanya kepada para dukun, kepada orang-orang pintar untuk supaya mereka mengetahui nasib apa yang akan mereka alami, nasib baik atau buruk yang akan kita alami di tahun ke depan ini. Banyak juga di zaman modern ini orang-orang bertanya kepada orang mati. Kalau kita berpikir bahwa kadang orang hidup pun tidak akan bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita atau pertanyaan-pertanyaan yang susah. Orang hidup sekalipun terkadang memiliki keterbatasan ketika kita bertanya. Yang anehnya ada orang yang bertanya kepada orang-orang mati, kepada roh-roh. Sudah suatu kekonyolan di dalam kehidupan dari orang-orang yang modern sekalipun. Mereka juga percaya kepada roh-roh dari orang mati. Ketika mereka bertanya melalui dukun-dukun, melalui orang-orang pintar untuk mempertanyakan kepada orang-orang yang mati bagaimana nasib mereka. Itulah suatu kebodohan yang dimana Tuhan yang tidak inginkan di dalam kehidupan dari orang percaya, khususnya juga orang-orang Yehuda. Bagaimana jangan sampai di dalam kehidupan mereka yang begitu mereka mencondongkan hati mereka kepada bangsa lain, jangan sampai yang Yesaya inginkan adalah supaya jangan sampai dalam kehidupan mereka bertanya kepada arwah-arwah, mereka bertanya kepada roh-roh peramal yang berbisik dan komat-kamit. Dan bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Itu ada suatu konyolan ketika orang hidup meminta suatu petunjuk kepada orang-orang mati. Seperti saya katakan tadi, kebanyakan orang akan melakukan hal itu ketika mereka mengalami sesuatu yang istilahnya mungkin terhimpit dengan setiap kehidupan, terhimpit dengan segala situasi yang menakutkan atau situasi yang berat bagi kehidupannya. Ketika mengalami masalah yang begitu berat, ketika mengalami musibah yang begitu berat seperti bangsa Yehuda ini, ketika nantinya mereka akan menghadapi suatu tantangan, ketika mereka menghadapi masalah dalam hidup mereka, mereka akan bertanya kepada roh-roh. Itulah yang Tuhan tidak menginginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi musibah sekalipun, suatu hal yang berat dalam kehidupan kita, jangan sampai kita bertanya kepada istilahnya roh-roh atau kepada arwah-arwah yang mati.
Manusia yang hidup saja belum tentu bisa menjawab, apalagi roh-roh orang mati dalam kehidupan. Yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita untuk supaya kita mencari pengajaran kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Untuk supaya dalam kehidupan kita mencari pengajaran, yaitu pengajaran-pengajaran sehat, yaitu bagaimana di dalam kehidupan dari para nabi-nabi yang pastinya Tuhan memakai hidup mereka untuk mereka mengajarkan setiap apa maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam hidup mereka, untuk supaya siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan mengadah ke langit dan akan melihat bumi, dan sesungguhnya harta hanya kesesakan dan kegelapan, keseraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Itulah dalam kehidupan dari bangsa Israel, bangsa Yehuda, di mana Tuhan berikan suatu peringatan melalui nabinya yaitu Yesaya, untuk supaya mereka jangan sampai mereka melakukan sesuatu hal yang menjauh daripada Tuhan. Hidup mereka yang istilahnya lebih percaya kepada setiap roh-roh peramal atau orang-orang mati dalam kehidupan mereka. Mereka mencondongkan hati mereka kepada berhala-berhala. Mereka tidak percaya, mereka tidak mencari pengajaran-pengajaran yang sehat. Mereka tidak mencari ajaran-ajaran yang baik. Mereka tidak mencari siapakah Allah di dalam kehidupan mereka, siapakah Tuhan Allah yang kudus dalam kehidupan mereka. Mereka lebih condong dalam kehidupan mereka kepada roh-roh yang jahat, roh-roh yang membawa mereka lebih jauh daripada Tuhan. Dan maka baginya tidak akan pernah terbit fajar atau kehidupan yang cerah, kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami suatu musibah yang begitu kuat, musibah yang begitu sangat menekan hidup mereka. Mereka akan gusar, mereka akan mengutuk rajanya dan Allahnya karena kesesakan, karena ketakutan, karena kelaparan, karena sesuatu yang mereka tidak miliki, karena kekurangan dalam hidup mereka, dan mereka akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tapi tidak selamanya akan ada kesuraman negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naphtali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bagaimana pengharapan itu akan selalu ada. Pengharapan yang dimana Tuhan dulunya sudah melakukan semuanya itu, memberikan suatu pengharapan. Tuhan sudah mengembalikan segala penderitaan yang mereka alami, yang bangsa-bangsa alami ketika mereka berbalik kepada Allah. Ketika mereka tidak mencondongkan hati mereka ke bangsa-bangsa lain, mereka lebih percaya kepada bangsa-bangsa lain. Mereka malu mengakui bangsanya karena bangsanya yang lemah, bangsanya yang miskin, bangsanya yang istilahnya tidak memiliki mata air yang kuat, air yang lamban, sehingga mereka lebih mencondongkan hidup mereka kepada bangsa-bangsa lain. Dan Yesaya memberikan suatu peringatan untuk supaya dalam kehidupan mereka jangan sampai mereka bertanya kepada setiap kekuatan-kekuatan mereka, kekuatan-kekuatan orang di sekitar mereka, atau kekuatan-kekuatan musuh, atau kekuatan dari roh-roh lain, atau orang-orang mati. Sehingga ketika mereka memiliki iman percaya kepada Tuhan, dan mereka berbalik dan menyandarkan hidup mereka, maka kesuraman yang akan dialami oleh mereka, Tuhan akan melalukan kesuraman itu. Tuhan akan memberikan suatu kehidupan yang cerah ketika mereka percaya dan mereka berbalik. Mereka pasti akan melihat fajar yang terbit. Bagaimana fajar yang terbit memberikan suatu kecerahan ketika malam telah berlalu, dan fajar yang terbit akan memberikan suatu terang yang begitu menerang di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ini memberikan suatu peringatan, teguran kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, untuk supaya dalam kehidupan mereka jangan sampai dalam hidup mereka yang mereka telah meninggalkan Tuhan di bawah kepemimpinan bangsa Raja Ahaz ini, mereka lebih condong percaya kepada bangsa-bangsa lain tanpa mereka berpikir panjang bahwa ada Allah yang ada di balik mereka, bahwa Allah yang selama ini mereka sembah, Allah yang mereka ada di dalam kehidupan mereka, menuntun mereka, mereka kurang percaya. Sehingga Tuhan memberikan suatu teguran, nasihat untuk supaya Tuhan memberikan suatu kesadaran kepada mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan selama ini, apa yang telah mereka kerjakan selama ini adalah suatu hal yang salah. Ketika mereka lebih condong kepada bangsa lain, Tuhan yang pastinya akan memberikan suatu teguran, Tuhan yang pastinya akan bekerja yang lebih kuat untuk memberikan suatu nasihat dalam kehidupan mereka, nasihat teguran yang begitu nyata, yang mungkin menyakitkan dalam kehidupan mereka.
tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan Allah yang kudus, ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang kudus menjadi suatu batu sentuhan menjadi batu yang kekuatan dalam kehidupan kita, bukan menjadi batu sandungan yang mematikan dan menghancurkan dalam kehidupan kita karena kita tidak percaya. Di dalam Yesaya pasal yang 8 ayat 1 sampai 23 ini memberikan suatu nasihat juga di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjadikan Tuhan, yaitu Tuhan Allah yang kudus dalam kehidupan kita, boleh mengingatkan dalam kehidupan kita bagaimana kita menjalani iman percaya kita selama ini. Akankah kita bertanya di dalam kehidupan kita, bertanya kepada orang-orang pintar, ataukah kita bertanya kepada roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan, roh-roh yang jahat, yaitu roh-roh orang mati? Ataukah kita bertanya kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita? Apakah kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ataukah kita menyandarkan kehidupan kita melalui dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, dengan segala sesuatunya yang kita miliki? Biarlah Yesaya pasal yang 8 ini boleh kita, ketika kita belajar bersama-sama, mengingatkan kembali dalam hidup kita bagaimana iman percaya kita selama ini, bagaimana iman kebersandaran hidup kita selama ini. Akankah kita sepenuhnya bersandar kepada Allah, atau kita bersandar penuhnya kepada segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang nampak nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam pemahaman Alkitab pada siang hari ini, saya sampaikan sampai di sini. Biarlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita, bagaimana kita menghidupi iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Lindra di jam 17.30. Kita akan mengikuti bersama-sama di dalam Alkitab untuk kita boleh bersama-sama lebih lagi menggali kan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak hanya berlaku ketika firman Tuhan disampaikan ini kepada bangsa Israel atau orang tempo waktu yang membaca awal-awal, tetapi juga berlaku di dalam kehidupan kita. Pastinya ketika kita membaca firman Tuhan, itu ada maksud Tuhan yang berbicara di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini, untuk kami bersama-sama merenungkan, belajar akan kebenaran firman-Mu, bagaimana Tuhan berbicara di dalam setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami, boleh menyadarkan dalam hidup kami sampai di mana kami percaya, sampai di mana kami bersandar sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan juga untuk PA pada nanti sore yang akan disampaikan oleh Bapak Lindra, dan biarlah Tuhan Kau menggerakkan setiap jemaat-Mu untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu, dan firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami boleh menjalani iman percaya kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.